tangkap nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Inilah ragiku, renungan pagiku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sehat, selamat sukses, dan selalu bahagia. 1 Raja-Raja pasal 18 menjelaskan ada pertandingan spiritual antara Nabi Tuhan satu orang dengan Nabi Baal 400 orang. Saudaraku, setelah lebih daripada 3 tahun kekeringan yang ada di Israel, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk memperlihatkan diri kepada Raja Ahab. Kemudian Raja Ahab bertemu dengan salah satu pegawai daripada Ahab. Elia bertemu dengan salah satu pegawai Raja Ahab yang namanya Obaja. Obaja itu adalah kepala istana atau pegawai negeri yang setia kepada Raja Ahab. Alkitab menceritakan bahwa Ahab adalah bahwa Obaja adalah orang yang takut akan Tuhan, sedangkan Ahab adalah raja yang melawan Tuhan. Bahkan dia memelihara nabi-nabi Baal. Ini sangat kontras, sangat bertentangan antara pegawai Ahab yang bernama Obaja dengan Ahab sendiri sebagai raja. Raja menyembah Baal, tetapi Obaja menyembah Tuhan. Bahkan Obaja dengan segala upaya, dengan segala kemampuannya, dengan sumber daya yang ada, dia memelihara nabi-nabi Tuhan. Tidak alang-alang, ada 100 nabi Tuhan yang dipeliharanya. 50 di goa yang satu, 50 di goa yang lain. Dan itu tersembunyi. Dan Obaja senantiasa pergi untuk menyantuni mereka. Dan ketika bertemu dengan Elia, Obaja berkata, "Engkaukah itu tuanku Elia?" Jawab Elia, "Ya, betul." Lalu Elia berkata kepada Obaja, "Coba kamu pergi kepada Raja Ahab, tunjukkan atau kasih tahu, informasikan bahwa saya ada, bahwa saya akan bertemu dengan beliau." Lalu Obaja bilang, "Oh, jangan. Bukankah tuanku Elia dicari di berbagai tempat? Nanti kalau saya sampaikan kepada beliau, lalu kira-kira Bapak atau Elia naik ke surga atau pindah ke satu tempat yang lain, maka saya akan mengalami ancaman pembunuhan. Oh, kalau begitu, nah, saya tunggu di sini. Tolong kamu kasih tahu." Lalu Obaja pun setuju, dia kasih tahu kepada Raja Ahab. Dan mereka bertemu. Raja Ahab bilang, "Elia, engkau yang mencelakakan Israel, hai Elia." Tapi Elia bilang, "Bukan, kamulah yang mencelakakan Israel. Kamulah yang melawan Tuhan. Kamulah Raja Israel yang sesat." Lalu mereka akhirnya berdiskusi. "Nah, begini," kata Elia, "kumpulkan nabi-nabi Baal. Kita akan bersama-sama bertemu di satu tempat namanya Gunung Karmel. Biar saya juga akan hadir di sana." Lalu Raja Ahab mengumpulkan orang Israel, mengumpulkan nabi-nabi Baal, sejumlah lebih daripada 400 orang. Kemudian mereka pergi ke Gunung Karmel. Mereka membawa lembu, ya, atau sapi 2 ekor, satu untuk Elia, satu untuk Nabi Baal. Lalu
Nabi Elia berkata setelah sampai di Gunung Karmel, kalau Tuhan itu Allah, sembahlah dia. Kalau Baal itu Allah, ikut dan sembahlah Baal itu. Hai orang Israel, mengapa engkau sesat? Nah, sekarang kita akan menunjukkan atau membuktikan siapa di antara Nabi Baal atau saya sebagai Nabi Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Kalian olah para Nabi Baal, kalian olah sapi ini untuk menjadi korban bakaran. Ada kayunya, ada sapinya, kalian olah. Tapi kalian tidak boleh menaruh api ataupun membakar dengan api yang ada. Berdoa kepada Baal supaya Baal lah yang memberi api langsung dari langit. Lalu Elia juga begitu. Dan mereka deal. Lalu mereka semangatlah para Nabi Baal itu mengerjakannya. Lalu mereka berseru, entah apa seruannya. Ya seperti orang yang menyembah berhala begitu. Dia panggil-panggil sampai siang. Tetapi Baalnya tidak mendengar. Lalu Elia mulai mengejek. Baal, kalian tuh sedang tidur, sedang bepergian, sedang bertamasa. Coba kalian panggil Baal lebih kuat lagi. Coba kalian panggil, mungkin dia sedang bepergian. Mereka panggil lagi, mampir noreh-noreh badan mereka sampai keluar darah. Tetapi Baal tidak menjawab. Akhirnya menjelang petang, ya mungkin sekitar 2:30 lah ya. Lalu Elia bilang, nah udah giliran kalian, sekarang giliran saya. Lalu dengan singkat kata, sapi itu diolah, mesbah itu dibangun. Lalu sapi itu sudah tersedia. Kemudian Elia berkata, siram dengan air. Jadi sampai 12 gentong atau drum, ya, 12 sampai basah dan di sekeliling parit itu berisi dengan air. Lalu Elia berkata, ya Tuhan Allah semesta alam, ya Tuhan yang maha kuasa, tunjukkanlah bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Jawablah doa saya. Lalu Tuhan mengirim api menyambar korban itu. Dan korban-korban itu hangus. Air yang sekeliling itu tadi pun kering. Lalu orang Israel berseru, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Kemudian Elia berkata, tangkap nabi-nabi Baal itu. Tangkap. Jangan sampai seorang pun lolos. Lalu ditangkapnya. Lalu disembelihnya di sungai Kison. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan menjaga melindungi Elia, Tuhan memberi kuasa dan keberanian kepada Elia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Elia. Dia mendengar dari surga, menjawab doa Elia dengan membakar korban Elia. Walaupun sudah basah kuyup, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan maha mendengar. Tuhan juga mendengar doa-doa orang percaya. Dalam kitab Yakobus di sana ditulis, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 17. Bahkan dia kasih ilustrasi. Elia adalah manusia biasa. Tetapi dia dengan yakin berdoa, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan mendengar doamu, Tuhan mendengar doa kita. Apapun pergumulan dan masalah kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Selamat pagi, salam sejahtera. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.